Nggak ada batangan yang disimpan gitu? Ya sedikit-sedikit ada, tapi kalau yang jumlah besar saya lebih baik virtual. Kenapa? Karena virtual anytime mau jual juga bisa, mau beli juga bisa, gampang. Jadi yang nyimpen sampai 74 kilo itu salah itu ya? Kurang pinter aja Pak. Sekarang semua pertanyaan saya menuju ke satu aja. Ya. Dengan sekian lama bekerja, berapa kekayaannya Pak? Ya. Yang terpublikasi itu saham BCA aja dah saya sebutin ya. Ada ya 38 juta saham lah. Kali berapa harga? Ya, harga kali lagi 6.000 lah kira-kira. Itu yang BCA aja gitu. Yang luar itu, itu ada di SPT saya lah. Jadi yang di BCA pemegang saham berapa tadi? Berapa banyak? 38 juta saja. 38 juta. Silakan dihitung masing-masing. Itu baru puncak es. Jadi yang di bawah ini lebih besar lagi ya. Saya yakin pasti di rumah ada brankas besar gitu ya. Biasanya jujur kata nih Pak ya, yang punya brankas itu banyak yang nggak terdaftar di SPT katanya. Kalau saya mah semuanya ada di bank, ada di mana-mana, jadi langsung recorded. Gitu Pak. Jadi uangnya disimpan di mana aja? Wah itu pasti di BCA lah ya. Terus ya sebagai orang yang investasi harus macam-macam. Jadi apakah di security company, apakah di reksadana, apakah di insurance. Jadi kita memang harus memisah, di samping kita punya properti sendiri gitu ya. Jadi kita pecah di suatu basket ya, investment. Jadi resiko tanda petik ya, kan kita bicara risiko juga nih. Harus kita pilah-pilah dan pecah-pecah supaya tersebar risikonya. Jadi hidup ini bukan mengelakkan risiko. Kita harus hadapi risiko. Tetapi yang terukur, yang bisa dimitigasi. Nah itu yang kita belajar Pak. Jadi kalau bilang kita harus mengelakkan risiko, nggak ada bisnis, nggak ada orang bisnis tuh menghilangkan risiko. Harus menghadapi risiko. Harus hadapi risiko, tetapi mitigasi apa yang bisa kita atur sehingga risiko itu terukur. Kalau ada yang uncertainties ya, seperti tadi ada menanyakan katastrofi atau apa. Contoh misalnya IT, wah kalau tiba-tiba ada cyber yang meng-attack atau apa. Ada asuransi, meskipun asuransi itu tidak mungkin mengcover seluruhnya. Tetapi at least manajemen perusahaan itu tidak disalahkan. Kalau nggak kan bodoh banget katanya. Udah tahu ada masalah kok nggak diasuransi. Jadi at least ada awareness kita untuk menginsure part of the losses. Ya, jadi contoh seperti tadi katastrofi kan nggak setiap tahun ada, nggak setiap daerah juga ada. Nggak tahu kapan. Ya, nggak tahu kapan. Tetapi harus ada satu policy. Tetap ada insurance policy. One day it happen, lalu orang tanya, bagaimana itu? Ya sebagian kita sudah insure. Manajemen tenang Pak. Kita sudah memitigate sedapat mungkin risiko itu. Ya, tetapi harus kita hadapi semua risiko Pak. Baik. Dan recovery yang penting. Kalau sampai terjadi, bagaimana secepat mungkin melakukan recovery seperti itu. Itu penting sekali Pak. Jangan mengalihkan persoalan. Saya masih kembali. Yes. Jadi ada berapa batang emas? Yang berapa kilo, bukan berapa batang, berapa kilo emas yang Pak Yahya simpan hari ini? Nah, kalau batang emas itu udah old fashion Pak. Sekarang ini adalah virtual gold. Nah, virtual gold bukan saya promosi ya. Salah satu yang saya pakai juga Tring itu punya Pegadaian. Itu hebat itu. Bisa beli ya. Ini bukan promosiin Pegadaian ya. Emang kenyataan kita bicara kalau yang bagus gitu. Pakai fakta gitu. Di sini ada teman BSI juga nih. Oh BSI bisa juga, tapi kebetulan belum di BSI. Segera Pak Anggoro ya, Pak Anggoro itu teman dulu. Saya di Hawaii bareng-bareng Pak Anggoro. Kita breakfast bareng-bareng. Teman saya di BNI juga itu. Nah di BCA Syariah juga ada, makanya saya nggak sebut BSI sama-sama kan. Tapi saya independen Pegadaian yang saya sebut gitu kan. Memang ya kalau udah level pimpinan tuh pinter banget ya untuk ngeles itu ya. Jadi nggak ada batangan yang disimpan gitu? Ya sedikit-sedikit ada, tapi kalau yang jumlah besar saya lebih baik virtual. Kenapa? Karena virtual anytime mau jual juga bisa, mau beli juga bisa, gampang. Jadi yang nyimpen sampai 74 kilo itu salah itu ya? Kurang pinter aja Pak. Nggak salah sih, kurang pinter aja. Udah jangan ngomongin itu, kita nanti bermasalah. Pak Yahya, kalau saya sih nggak bermasalah saya. Saya orang merdeka. Merdeka ya? Nggak jadi komisaris tadi soalnya. Oke. Pak Yahya,
ini kan sebenarnya acara GRC ini tiap tahun saya ikuti. Ini sebenarnya tujuan salah satu juga untuk mengingatkan kita semua tentang Ya. pentingnya ya Betul. tata kelola, ya good governance, kemudian risk management, kemudian juga ada soal bagaimana kepatuhan kita, ya compliance itu. Kita kan selalu diingatkan soal itu. Nah, tapi kan realita juga kita harus ceritakan bahwa banyak di antara teman-teman Pak Yahya, ya, walaupun saya melihat ke Pak Yahya, tapi ini teman-teman Pak Yahya, di dalam usaha, dalam kompetisi yang begitu ketat, itu harus menghadapi kenyataan bahwa kalau kita tidak curang, kita tidak menyuap pejabat-pejabat, tidak memberikan gratifikasi untuk mendapatkan izin, proyek, dan seterusnya, kita akan kalah dalam kompetisi. Sampai di sini bagaimana Pak Yahya melihat situasi dan kondisi ini dalam persaingan usaha? Salah Yahya mau satu duduk atau prinsip, berdiri? berdiri aja Pak, lebih Oke. enak berdiri. Dari segi prinsip governance, itu sudah menyebutkan tata kelola untuk apakah itu organisasi, apa perusahaan, bahkan pemerintah pun harus mengikuti suatu governance yang terukur dan teratur dalam mengendalikan unit yang dipercayakan. Nah, di balik itu, apa yang penting? Values, etik, terus integrated, nah, itu semua harus tetap ada menjadi dasar utama, Pak. Nah, di dalam pelaksanaan memang kadang-kadang ada godaan-godaan seperti tadi. Nah, pertanyaannya, apakah pintu itu hanya di one and only? Nah, ini saya juga tidak menyalahkan ya. Banyak hal yang terjadi bahwa itu satu-satunya, jujur aja dah. Contoh IMB kalau enggak, misalnya pengusaha katakan retail, dia mau membuat IMB, dia perlu cepat. Nah, kadang-kadang memang enggak ada jalan lain, that's the only one. Harus bablas sesuatu yang enggak etis. Ya, kalau nggak ada pilihan gimana? Mau tutup buku. Kalau dia tidak teruskan, dia tidak mempekerjakan orang banyak. Karena dia kan mau berbisnis. Bisnis bukan hanya cari untung, mempekerjakan orang, Pak. Itu yang utama. Saya salut ya pada para pengusaha besar. Jujur, kalau mereka kumpulkan uangnya, taruh di emas, taruh di deposito, di mana, udah cukup ngipas. Tapi mereka masih berisiko create bisnis, investasi, sesuatu yang tidak pasti. Dan ini ujungnya adalah bukan hanya, ya pasti kalau dia untung pasti. Tetapi apa beda orang yang punya 1 triliun dengan 100 triliun? Sama aja gaya hidupnya, nggak nambah, nggak beda Pak. Ya, tetapi dengan activity itu dia meng-create employment. Kita masih butuh employment. Employment di mana-mana itu menerbitkan buying power, Pak. Kalau di setiap negara buying power bertambah, maka ekonomi akan jadi bagus. Jadi ini ada derivatif daripada intinya itu, Pak. Jadi kalau memang orang udah pada kagak mau investasi, hati-hati. Berarti pada saat ini oke, tapi ke depan akan repot. Jadi ini adalah suatu paket yang harus kita siapkan untuk tetap melakukan investasi. Syukur kalau tadi yang Bapak katakan, usaha-usaha untuk mengganjal normal bisnis itu ada, tolong itu yang harus dibereskan. Supaya betul-betul rapi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita dengan rela hati melaksanakan hal tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.